undang-undang perlindungan data pribadi nggak selesai-selesai gitu. Begitu udah bocor, habis belanja online, habis transaksi online yang lain, baru habis bocor, baru panik. Nah, hari ini kita akan diskusi, akan ngobrol soal hal-hal yang memang menjadi fokusnya teman-teman, yaitu terkait dengan keterbukaan informasi, pengamanan data digital. Nah, sebetulnya seberapa serius ya, saya ke Kang Dan dulu deh, persoalan literasi soal pengamanan data digital di kita ini. Ya, saya kira ini konsekuensi dari kemudahan-kemudahan teknologi digital yang kita gunakan sampai kita bisa bikin podcast kayak gini. Antara lain adalah bahwa kita tidak bisa lagi menutup diri, termasuk di dalamnya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis, apa yang kita kirim, itu punya potensi dibaca oleh orang lain. Saya kira kesadaran-kesadaran itu masih belum ada. Kita masih menganggap handphone kita, apalagi kalau kita menggunakannya di ruangan tertutup, itu masih merasa pribadi. Padahal itu adalah ruang publik. Sama halnya seperti kita bicara di offline atau di luar. Kayak ketemu langsung begini. Kayak ketemu langsung di sini. Tetap ada batasan-batasan mana yang bisa disampaikan dan mana yang bisa diperlihatkan kepada orang lain. Nah, kesenjangan teknologi yang memungkinkan kita melakukan banyak hal dengan sendiri, padahal itu adalah ruang publik, itu yang menurut saya belum sepenuhnya dipahami, termasuk oleh teman-teman aktivis atau penggiat sosial, penggiat keadilan yang banyak terjadi seperti yang kita sering dengar kemarin. Data pribadi, ya. Ya seperti itu. Padahal itu memang sebuah konsekuensi dalam era digital. Sebagai contoh, sekarang kita rasanya kita semua sudah terbiasa menggunakan transaksi online. Memesan hotel, memesan makanan, dan lain-lain. Dan di dalamnya tentu ada interaksi data-data kita kepada orang lain. Nah, kita tidak menyadari bahwa data-data tersebut tidak sepenuhnya aman. Apalagi berbelas tahun kita menunggu undang-undang perlindungan data pribadi nggak selesai-selesai gitu. Ini PR-nya Desi nih kalau salah. Iya. Rancangan undang-undang data pribadi. Tapi sebelum itu, Des lo kan paling nggak lebih dekat ya sama generasi sekarang dibanding gue sama kalian. Kelihatan dari kami kan milenial pada waktunya dulu, bukan milenial sekarang. Sejauh pengamatan lu gimana? Sebenarnya kan kalau di teman-teman yang masih muda-muda, memang agak sedikit karena kita memang dunianya lebih banyak dihabiskan di handphone. Jadi aktivitas digital kita memang jadi lebih banyak waktu yang habis kemudian untuk menggunakan handphone, termasuk pesan makan, interaksi dengan teman-teman, mengerjakan pekerjaan, pendidikan. Pokoknya mau tidur sampai bangun tidur itu handphone yang dicari. Jadi kalau kebetulan juga lagi bantu teman-teman yang advokasi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau kita lihat itu memang kelemahan kita. Meskipun sebenarnya juga pengamanan data pribadi kan ada di aspek offline dan online. Di online itu kita sering kali download aplikasi, itu nggak baca term and condition-nya. Seberapa banyak sih sebenarnya data-data yang ada di handphone kita? Main agree aja. Iya, agree gitu. Terus begitu udah bocor, habis belanja online, habis transaksi online yang lain, baru habis bocor, baru panik. Data apa aja yang diambil? Ternyata kan kalau dikonfigurasi itu ada banyak banget data yang kita nggak sadar kita kasih karena ada di handphone kita. Termasuk kayak foto-foto kita pun, audio-audio ada di handphone kita pun sebenarnya ada beberapa aplikasi yang ambil. Dan itu celakanya secara hukum dianggap sukarela kan? Iya. Karena tadi. Ya sudah agree tadi. Ya tadi untuk berbagai kepentingan seringkali si konsumen itu tidak ada term or condition. Dalam arti kata misalnya dia ditulis kecil-kecil. Atau dia harus buka laman lain untuk membaca, mengetahui tentang kebijakan-kebijakan terhadap data-data kita oleh si penyelenggara itu. Ini yang harusnya mulai dari kita sendiri, mulai kita merubah perilaku kita
memakai terminologi mengadaptasi kebiasaan baru dengan digital ini. Gitu. Jadi new normal itu juga berlaku di sini ya? Ini berlaku, terutama bagi kita Kang yang nyebrang generasinya gitu. Iya. Kalau generasi milenial saya kira justru sekarang mereka sejak dini sudah paham betul pemanfaatan digital dan konsekuensinya. Mungkin itu hanya tidak diajarkan dengan intensif. Tapi kalau untuk yang nyebrang kayak kita itu kemungkinan lalainya tinggi karena kita tidak pernah terbiasa membaca term of condition dalam panjang melalui handphone yang kecil-kecil misalnya. Ini harus dirubah dan tentu saja selain disiplin kita juga menuntut adanya perlindungan yang lebih luas terutama bukan pada individu tapi juga pada badan-badan hukum yang mengelola data pribadi kita. Itu yang harusnya dua sisi ini yang menurut saya perlu diperjuangkan dalam waktu dekat. Secara umum bahkan kalau kita mau bilang secara kolektif bangsa ini kan tidak punya kebiasaan cukup baik kan mengelola data. Iya, itu ketika zaman offline pun kita masih punya PR. Ya. Ketika kita masih misalnya mengenal tata tertib pengarsipan. Tapi sekarang yang beda dalam era digital, yang nyimpen data itu bukan kita saja. Ada provider, ada yang penyelenggara layanan gitu kan, ada banyak data-data yang tersimpan. Kalau dulu di offline kita menulis surat, ada arsip, kita simpan arsip itu di kita. Pun itu sebetulnya itu pun punya PR gitu kan. Tapi di digital sekarang data yang kita kirim, yang kita tulis itu ada di banyak tempat. Dan perlindungan pada pribadi, saya setuju kita merubah disiplin kita tertib pada keamanan diri kita, tetapi lagi-lagi karena ini menyangkut banyak pihak dengan banyak kepentingan, perlu ada perlindungan yang lebih luas. Tadi kepada penyelenggara, apa kompensasi yang sederhana misalnya, apa seharusnya penyelenggara itu memberikan pilihan kalau saya mau memberikan data atau tidak. Kalau sekarang kan enggak, saya misalnya mesan hotel lewat satu penyelenggara layanan. Kalau saya tidak memberikan nomor telepon, maka saya tidak bisa mengakses layanan dia. Nah harusnya nanti ada pilihan bahwa saya tanpa memberikan data-data pun bisa mendapatkan akses itu. Lalu yang kedua, kalau yang untuk komersial yang memberikan data itu dapat kompensasi dong, karena mereka juga dapat keuntungan dengan mengumpulkan data-data dari konsumennya. Saya bersedia memberikan nomor KTP, memberikan nomor telepon, tapi saya dapat korting dong kalau saya memesan dengan menggunakan data-data tersebut. Nah, ini yang menurut saya perlu disesuaikan, baik regulasi maupun kebiasaan-kebiasaan kita di era digital. Ini kan jadi menarik nih Des. Selama ini kan yang gue tahu dulu sudah mulai jalan ya dengan beberapa kawan-kawan yang advokasi ya. Secara umum gimana sih lo melihat apakah memang kita itu masih ada tantangan dalam hal untuk meningkatkan awareness masyarakat, yuk sama-sama kita peduli bahwa data pribadi kita ini penting. Kalau dari refleksi selama roadshow di 8 provinsi, lalu juga ketemu dengan teman-teman yang expert, teman-teman data misalnya, juga teman-teman yang mendampingi kelompok rentan. Kita kan sebenarnya di Indonesia itu ada 32 peraturan yang standarnya beda-beda kalau bicara dengan data pribadi. 32 peraturan yang bersinggungan dengan perlindungan data pribadi, iya. Tetapi standarnya beda. Misalnya di administrasi kependudukan, di perbankan, di kesehatan, terus di beberapa regulasi yang lain itu turunan-turunan. Termasuk undang-undang KIP. Termasuk di undang-undang KIP yang selama ini selalu kita utamakan untuk dibahas gitu. Dari 32 itu sebenarnya benturannya kemudian pada aspek standarisasi. Jadi karena undang-undang kesehatan misalnya punya standar apa, undang-undang administrasi kependudukan punya standar apa, itu berbeda. Nah 32 ini ketika di praktek lapangan gitu, di lapangannya implementasinya kemudian menjadi kesulitan karena mau pakai rujukan yang mana nih? Nah kalau tadi misalnya nanya dari refleksi roadshow kita ngobrolin soal perlindungan data pribadi, berat karena ternyata perlindungan data pribadi itu sangat urban. Beratnya di mana? Undang-undang perlindungan, jadi bahasanya bukan undang-undang perlindungan. Karena ternyata dalam konteks KPBI juga perlindungan dan pelindungan ternyata punya pemaknaan yang signifikan berbeda. Nah, makanya kita juga lagi membiasakan untuk menggunakan terminologi pelindungan data pribadi. Oh yang benar itu sesuai dengan konteks pembicaraan itu adalah pelindungan. Yes. Tanpa R. Tanpa R. Okay.
Nah, terus kenapa kita menyebut undang-undang ini sangat urban? Karena ternyata tendensinya RUU yang sekarang sedang kita bawa kemana-mana ini sangat berbasis teknologi. Ada kewajiban dari penyelenggara, ada kewajiban dari, jadi kalau dibayangkan tuh prosesor gitu ya, penyelenggara dan prosesor. Prosesor ini juga termasuk kayak mereka-mereka yang menjadi pihak ketiga yang menyimpan data elektronik kita nih, data digital kita tuh punya kewajiban yang juga sedikit berbeda dengan teman-teman yang ada di negara layanan misalnya. Kalau dari 8 provinsi yang kita kunjungin, hampir bisa dipastikan teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur itu kayak ini bukan sesuatu yang penting. Karena bagaimanapun literasi telekomunikasi kita juga belum rata. Tapi kan sebetulnya pelindungan data pribadi itu kan sebetulnya bukan hanya menyoal persoalan relasi transaksi data informasi pribadi via digital kan? Ya. Makanya kemudian ketika kita bawa itu ke 8 kota yang tadi kita bicarakan, mereka kemudian akhirnya lebih ke kami juga masih punya awareness yang rendah ketika bicara pemanfaatan data pribadi. Kalau dibawa ke kasus misalnya registrasi SIM card, mereka bisa dapat, oh iya itu harusnya data saya nggak boleh ya sembarangan. Misalnya kita lewat kemana dapat iklan, broadcast, SMS bahwa toko X sedang melakukan diskon, gitu. Atau kita dapat telepon dari bank atau dari asuransi yang menawarkan layanan, gitu. Itu baru mereka, oh iya. Tapi kemudian ketika bicara lagi ke kelompok masyarakat adat, sementara di Indonesia basisnya juga masyarakat adat juga banyak, respon mereka adalah di kami itu nggak ada data pribadi, adanya data komunal. Karena semua itu dikumpulkan oleh pimpinan adat. Dikolek oleh adat ya? Ya, yang berwenang untuk mengelola atau mengumpulkan data pribadi itu ke otoritas lain, misalnya penyelenggara layanan publik dari Pemda dan segala macam, itu yang pimpinan masyarakat adatnya, bukan by name atau atas nama pribadiku menyerahkan kepada otoritas, enggak. Dan kita belum pernah menemukan kasus ya, ada pelanggaran data pribadi oleh pemuka adat sejauh ini sih belum, gitu. Karena memang kalau kita lihat lagi refleksinya dari 8 provinsi yang kita kunjungi, kita juga kan pertemuan dengan di luar dari 8 provinsi, kita pertemuan dengan expert, itu ada di open data, juga teman-teman yang di transparansi, juga teman-teman yang di pendamping masyarakat adat, kelompok rentan. Salah satunya masyarakat adat, anak, juga pekerja migran. Nah, data pribadi pekerja migran juga menarik ternyata, bahwa pengumpulan data pribadi pekerja migran itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, juga imigrasi, juga penyedia jasa. Tapi kemudian ketika melakukan updating daftar pemilih tetap untuk dapil luar negeri, data ini ternyata di semacam lumbung yang diperebutkan. Untuk kepentingan kontestasi politik ya, pemilu. Pilkada nggak ya menurut itu ya? Tidak, cuma di pilpres dan pemilu legislatif. Nah, dari kelompok rentan yang kita identifikasi, ternyata untuk anak juga punya layer persoalan yang kompleks. Selain soal perkembangan teknologi ini, selain mendorong soal tumbuh kembangnya ekonomi, juga ternyata pelecehan seksual itu masif di online dan targetnya adalah anak. Nah, layer ini juga punya problem sendiri. Itulah yang kemudian berkembang satu mungkin semacam gerakan ya untuk memberikan informasi kepada orang tua, hati-hati kalau posting foto anak di sosial media. Ya, karena sudah ada model kejahatan baru yang kekerasan berbasis gender online. Gitu. Termasuk juga sebenarnya hubungan relasi laki-laki dan perempuan atau pasangan yang lain gitu ya, yang kemudian sekarang juga masif gitu. Misalnya kalau mau menunjukkan rasa cinta harus menunjukkan foto diri dengan misalnya metode-metode tertentu gitu. Misalnya separuh telanjang atau melakukan aktivitas yang lain. Ada ya?
itu sudah semasif itu. Kalau tadi pertanyaannya, di zaman kita kalau tadi pertanyaannya gimana generasi kami gitu ya. Nah itu yang sekarang generasi kami punya problem di situ. Generasi di bawah kami itu punya juga problem di bagaimana orang tua juga mulai punya kesadaran bahwa memposting foto anak, data pribadi anak itu juga mesti dapat concern dari anak itu sendiri. Jadi memang mesti mulai punya kesadaran itu. Iya, nah kalau dengar cerita Mbak Desi ini, meskipun kita dorong perlindungan data pribadi itu disahkan dan undang-undang, tapi ada banyak hal yang catatan-catatan ini harus masuk agar kemudian ketika itu sudah disahkan dan diterapkan betul-betul mengcover perlindungan kepada data-data pribadi yang online, offline, dan berbagai bentuk mekanisme pengumpulan. Saya kira itu ya catatan penting menurut saya, karena bagaimanapun harus diakui betul karena beberapa sejak awal sebagai Komisi Informasi dulu sering mengintip dan terlibat. Rancangan undang-undang ini memang bias kepada kepentingan urban dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan data digital. Belum pada misalnya membicarakan hak cipta dan lain-lain yang tadi dimiliki oleh komunal, aset-aset komunal yang didata secara digital oleh pemerintah dan lain-lain. Ini yang menurut saya penting karena kita jangan mengulangi lagi tumpang tindih dari berbagai undang-undang yang hanya mengelola data secara parsial. Harusnya undang-undang pelindungan data pribadi mampu menjadi undang-undang umum yang menjadi acuan dari undang-undang yang khusus. Nah itu juga yang pengen gue tahu ya. Asumsinya kan selama ini sudah ada aturan, katakanlah undang-undang ya sebetulnya sudah mengatur perlindungan pribadi kan. Kita kenal ada undang-undang perbankan, rahasia perbankan, ada undang-undang kesehatan gitu. Nah, ini akan menjadi tantangan apa enggak sih? Kalau misalnya atau apa yang harus disesuaikan gitu, agar yang tadi menyambungkan dan persoalan-persoalan di masyarakat itu tercover, terlindungi, tapi juga masalah kita di perundang-undangan itu kan klasiknya tabrakan nih, ngatur di sini tapi di sini dibuka. Di sini dibolehkan, di sini nggak dibolehkan. Di sini mekanismenya ke sana, yang di sini mekanismenya ke sini. Makanya itu nggak jadi ya. Ya betul, karena salah satu misalnya Kemendagri keberatan karena dia sudah punya payung hukum lain yang memungkinkan dia bekerja sama dengan pihak ketiga memberikan atau membuka akses pada data-data pribadi yang dimiliki oleh Kemendagri. Betul. Memang kesulitannya karena akan ada kepentingan-kepentingan lain yang harus diakomodir maupun disesuaikan dengan undang-undang lain. Iya. Jadi kalau proses selama 2 tahun terakhir gitu ya, kalau mau menjadi solusi dari benturan 32 regulasi ini, 32 itu dari undang-undang sampai ke peraturan-peraturan ya, aturan-aturan bisa 32. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang bisa mengakomodir atau menjadi solusi di antara benturan 32 undang-undang malah. 32 undang-undang. Even worse. Iya. Itu jadi lebih kompleks kan, karena levelnya tuh setara gitu. Bro, jangan-jangan yang perlu omnibus law itu ya ini. Jadi nah, kecenderungannya itu sebenarnya karena masing-masing katakanlah kementerian lembaga itu sudah punya bisnis proses yang cukup lama, yang kalau kemudian undang-undang ini disahkan sangat banyak mengubah bisnis proses dari tiap. Ini bukankah perubahan itu keniscayaan mestinya? Ya. Ini untuk sesuatu yang lebih baik. Ini mantan pejabat publik kan? Dia tahu tabrakannya di mana, karena sepanjang saya tahu semua undang-undang, saya baru tahu jumlahnya tepatnya 32 itu menjamin perlindungan data pribadi senada. Tidak ada yang beda-beda. Iya, standarnya yang beda. Tapi prinsipnya semua punya concern bahwa data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh si pemilik data maupun yang menggunakan data. Sehingga klausul-klausul kerjasama harus diatur lebih ketat dalam hal ini. Sorry, saya tidak membaca keseluruhan itu, tapi rasanya prinsipnya sama. Tinggal tadi saya setuju
standarnya kayak apa. Itu kan selalu jadi tantangan kan, maksudnya. Nah itu bos, standar itu yang harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, maksudnya yang tidak bisa diakomodir oleh undang-undang kearsipan yang dulu mungkin teknologinya berbeda. Itu juga dengan undang-undang kesehatan yang tidak berpikir sekarang ada dan ada pelayanan kesehatan yang digital. Dulu kan mungkin tidak bayangannya kan, hanya bicara layanan rumah sakit, dokter. Sekarang enggak, dokter aja ada yang digital. Betul. Nyambung tadi Kang Dan, yang gue maksud gini, selama ini kan undang-undang kita sebagian besar selesai di prinsip, tapi mekanismenya itu nggak diatur detail. Ya, bahkan menurut saya jangan, kalau itu undang-undang akan sering berganti karena tadi konteksnya perkembangan ini range-nya luas sekali. Tadi saya membayangkan urusan KTP di mana saya hanya berhubungan dengan seorang RT atau ketua adat, dengan urusan saya yang secara pribadi berhubungan dengan hotel di Singapura, gitu kan. Range-nya luas sekali dan ini jangan disempitkan. Jebakan Batman-nya, dan ini mudah mulai kelihatan tadi, RUU ini kelihatannya bias oleh kepentingan ekonomi dan kepentingan urban, gitu. Jadi jangan dibatasi teknologinya atau how-nya, batasi prinsip-prinsip yang lebih panjang dan mandatkan itu dalam undang-undang lain yang sesuai sektor maupun oleh peraturan-peraturan penjabarannya. Itu menurut saya akan lebih fair ya, artinya akan lebih toleransi atau kekuatan undang-undangnya akan lebih panjang. Tapi kalau memang gini kan, tantangan kita selalu ketika pengalaman advokasi undang-undang ini kan, kalau masyarakat luas concern ikut mengawasi, ikut dalam proses diskusinya, itu kan enak ya. Yeah. Karena aspek-aspek yang kita bayangkan sebelumnya tiba-tiba muncul dari diskusi kita. Tapi kan kalau dari ceritanya Desi kan, ini kayaknya memang sebagian besar yang memang ngerasain betul itu memang orang kota, orang yang sudah connect dengan teknologi informasi. Sementara yang di level daerah rural itu kan relatif gua nggak kepentingan tuh. Ya itu karena kita bias digital. Ya, belum menyadari. Padahal dalam cerita Mbak Desi tadi, mereka pun mengumpulkan data pribadi, cuman dengan mekanisme yang berbeda dan kendali yang berbeda. Justru kita yang harus memberikan perlindungan pada berbagai mekanisme ini. Di pojokan Papua misalnya, begitu dia terdaftar sebagai pemilih, dia sudah mempunyai hak untuk mengawal data pribadi dia, kan gitu. Tapi tidak ada undang-undang yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan pada orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita kembali yang Anda bilang, bias digital ini akan melupakan atau mengabaikan hak-hak orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan pengelola data. Iya, yang gue bayangkan itu kemudian juga ini aspek yang lainnya. Jadi juga berkaitan dengan pengalaman Kang Dan sebagai ketua komisi informasi di Jawa Barat. Ini kan ada perilaku yang agak lucu ya di birokrasi, terutama ya. Ketika kalau kita ngomong tentang terbuka informasi, kan kecenderungannya sebetulnya mereka merahasiakan, ya kan? Punya keengganan lah untuk membuka informasi yang diminta oleh publik, meskipun itu dimandatkan oleh undang-undang. Tapi di sisi lain, jadi di satu sisi mereka punya tradisi untuk merahasiakan, kecenderungannya begitu. Tapi di sisi lain mereka juga apa ya terhadap pengelolaan data yang dirahasiakan. Gimana kan? Ya betul, salah satu jadi dua sisi menurut saya undang-undang ini yang belum kelihatan, yaitu dari sisi badan hukum pengelola dan pemilik, yaitu individu-individu pemilik data. Dua hal ini yang menurut saya tidak boleh disamaratakan. Beban, kewajiban, sanksi itu adalah lebih kepada badan hukum atau pengelola data. Pendidikan, literasi itu lebih kepada pemilik data. Jangan sampai seperti sekarang abai karena ketidaktahuan kita kena sanksi. Nah itu yang harusnya dipilah betul, di mana yang menjadi kewajiban persis seperti yang Anda sampaikan, dan mana yang menjadi tugas tanggung jawab yang bisa diselesaikan dengan pendidikan, literasi, dan lain-lain. Jadi, gue bayangkan nanti kalau undang-undang perlindungan data pribadi yang disahkan, artinya kan ada kewajiban baru bagi katakanlah lembaga pemerintah untuk juga mengawasi perilaku sektor swasta yang mengumpulkan data pribadi. Gitu nggak sih logikanya? Atau relasinya
antara masyarakat dengan pemerintah dan atau masyarakat dengan swasta yang bedanya dengan undang-undang KIP, dengan kearsipan, dan juga dengan ITE, ini lebih luas. Artinya badan hukum itu tidak melulu pemerintah. Jadi penyelenggara layanan apapun selama dia menerima dan mengelola data pribadi, maka dia terkena kewajiban oleh dalam undang-undang. Nah, meskipun nanti batasannya bisa dibahas panjang, bagaimana, sejauh mana dan lain-lain. Lalu yang kedua, pengaturannya belum ada, koreksi saya, Mbak Desi, kepada yang si pemilik data, yaitu individu ini. Bagaimana kita lindungi di dalam tadi memberikan data karena sebagai bagian dari prasyarat layanan. Saya nih katakanlah memesan hotel melalui online. Bisa nggak saya mengaudit dari si pengelola itu data gue dipakai apa, sudah sejauh mana, kompensasi untuk saya apa, termasuk ketika kita memanfaatkan media sosial dan kita diserbu dengan iklan-iklan yang kebetulan menjadi interest kita karena kita beberapa kali mengklik gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu rasanya belum atau tidak ada dalam hak kita ya untuk mengawal. Kalau di draft undang-undang sebenarnya ketika bicara tadi kalau ada pihak ketiga gitu ya, private sector lah katakanlah, itu sebenarnya juga sudah menjadi subjek dari yang sekarang. Tapi memang kalau pasal soal apakah kemudian pemilik data bisa men-track datanya diutilisasi untuk apa aja. Misalnya kalau kita pakai pesan hotel, apakah hanya berhenti untuk layanan hotel? Ataukah kemudian dari hotel masuk lagi ke layanan makanan, masuk lagi ke layanan travel untuk transportasi misalnya untuk penerbangan kereta dan yang lain, itu sejauh mana itu belum. Iya, itu yang menurut saya karena soal lembaga yang mengawasi saja belum otoritas pengawasan. Nah, padahal bayangan saya waktu itu adalah undang-undang ini karena melibatkan private sector dan artinya keuntungan ekonomi yang diperoleh dengan data-data pribadi, maka harus ada ganti rugi. Tidak berhenti, tidak boleh, itu menurut saya tidak pas, bukan tidak boleh, maaf. Tidak pas itu diselesaikan oleh komisi informasi yang putusannya hanya berupa perintah untuk harus ada ganti rugi, terutama private sector, karena kita tahu persis sekarang itu data ini bukan lagi sekedar database, tapi itu adalah modal untuk dalam ekonomi kan, komoditi ya. Iya, itu sebenarnya sumber daya. Kalau dulu kita memperebutkannya sumber daya alam, minyak, batu bara. Kalau sekarang ya memang data pribadi yang menjadi lumbung baru di dunia ekonomi. Tapi makanya ada istilah data mining. Ya, data mining. Nah, itu kenapa sebenarnya kalau di draft yang sekarang itu kan memang ada kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Tapi memang belum terlalu jelas. Dan soal tadi apakah diberitahukan kepada pemilik data, itu cuman kayak ya kalau ada kebocoran, sudah diidentifikasi ada kebocoran, ada notifikasi memang ada pemberitahuan. Tapi kalau kemudian ruang kita secara pribadi misalnya proaktif ngecek gitu, saya atas nama Desiana Samosir, data saya itu terkumpul di berapa unit penyelenggara layanan gitu, lalu sudah sampai kemana perjalanan data itu. Itu belum masuk data. Meskipun baru notifikasi ya. Kalau terjadi kebocoran. Meskipun dengan aplikasi yang berkembang, kita bisa tahu email saya itu ada di beberapa penyelenggara. Lalu apa saja yang dia miliki dari data saya? Ada telepon, alamat, atau hanya email, atau apa, itu bisa. Tanggal lahir, itu bisa. Persoalannya itu kan kalau bicara hukum, ada konsekuensi enggak? Gitu loh pada itu. Itu kan kita jadinya kesannya stalking ya? Pakai aplikasi kayak itu. Dan nanti diserahkan karena tadi di awal sudah dibicarakan ada term of condition. Anda sudah setuju nih. Betul. Persoalan Anda tidak baca itu bukan persoalan kami. Gitu loh. Bukan masalah gue. Lindung di terminologi pemanfaatan data untuk kepentingan lainnya. Betul. Yang biasanya muncul di term and condition. Sabu jagat itu. Dan seperti gua kan malas main agree gitu. Karena panjang. Bukan hanya panjang, karena nggak punya pilihan. Butuh kita. Kalau saya tidak setuju dengan 2 poin, punya pilihan nggak saya meneruskan menggunakan aplikasi? Nggak ada. Analoginya kan kayak ada cerita mau masuk ke hotel,
Kalau nggak ngasih nomor telepon, nggak bisa juga. Nggak bisa. Harusnya undang-undang ini memberikan perlindungan untuk ekonomi. Kalau pemerintah ada klausul khusus ya, karena dia punya kepentingan yang bisa lebih luas. Dan otoritasnya kan memang diberikan. Ya. Betul. Tapi kalau yang private sector dan jelas-jelas sekarang isunya adalah ini sebagai data mining, itu harus ada kok bentuknya itu kompensasi. Tidak bisa sanksi di undang-undang KIP itu atau rekomendasi dari ombudsman itu digunakan diulangi lagi sebagai bagian dari sanksi undang-undang perlindungan data pribadi. Harus lebih progresif. Nah, beda konsekuensi dari penggunaan data oleh private maupun oleh public service. Nah, ini kan juga jadi hal yang perlu disampaikan ke DPR maksudnya. Begini, begitu banyak aspek yang harusnya didiskusikan secara hati-hati dan pelan-pelan. Karena ini aspeknya kompleks, lalu kita juga kan ini jadi kesannya agak visioner dan memang harus visioner ya kan, karena ini bisnis masa depan kan. Kesannya kan DPR dan pemerintah malah lewat Kominfo kalau nggak salah itu kesannya kan pengen segera ini kan. Ya kalau segera sih iya, tapi lu ngerjain apa belasan tahun kemarin gitu loh. Karena persoalan ini udah muncul banyak, teman-teman NGO setahu saya juga udah berkali-kali kan membahas ini, mengkhawatirkan bahwa tidak adanya payung perlindungan. Nah persoalannya ya maksud saya tidak segera itu bukan timing, tapi apakah persoalan-persoalan yang dibawa teman-teman dari lapangan dipastikan sudah terakomodir di dalam rancangan ini. Bagi saya itu dibuka seluas-luasnya itu bukan kemudian soal waktu diundur lagi, no. Ini kita udah cukup punya amunisi. Persoalannya mereka mau membuka nggak? Kepentingannya tidak hanya sebatas pertengkaran dari cooperate melawan pemerintah dan melawan provider. Lu jangan ngulangi lagi deh undang-undang KPI yang mandek-mandek hanya gara-gara kita sibuk ngurusin kepentingan pemilik kan gitu. Rebutan frekuensi. Benar gitu. Enggak. Undang-undang penyiaran maksudnya. Penyiaran, sorry. Ini kita udah belajar banyak bahan-bahan, saya kira udah cukup banyak. Tinggal memastikan DPR membuka ruang dengan pemerintah bahwa persoalannya nggak segampang atau tidak boleh disempitkan hanya digital dan hanya data pribadi itu luas cakupannya dan konsekuensinya tadi yang saya sampaikan. Hanya tinggal itu. Kalau dari target pemerintah memang Oktober, kalau dari Prolegnas ya, prioritas 2020, Oktober 2020 ini mesti selesai. Tapi kemungkinan memang karena perkembangan teknologi udah nggak bisa dibendung dan kebutuhan untuk segera memastikan data warga negara terlindungi tampaknya menjadi agenda prioritas teman-teman di DPR dan juga teman-teman di pemerintah. Yang sekarang menjadi concern teman-teman masyarakat sipil, kita sama-sama menyediakan waktu untuk menyelesaikan RUU ini, tapi juga jangan sampai kemudian prinsip partisipasi warga diabaikan. Nah, itu kenapa akhirnya kita bikin roadshow 8 provinsi itu, karena tadinya memang mau pertemuan offline, tapi karena COVID, lalu kita metode apa yang masih memungkinkan supaya suara teman-teman yang jauh ini itu sampai. Karena terus terang pembahasan RUU ini sangat Jakarta sentris. Tapi enggak, sekarang udah ada Bandung sentris. Sekarang di Bandung kita bawa bicaranya. DPR mungkin mendengar ini lah. Mudah-mudahan. Artinya gini loh, saya lebih concernnya apa? Karena ini akan punya konsekuensi pada pribadi, langsung atau tidak langsung. Bocornya data di private sector maupun bocornya data-data di pemerintah itu punya konsekuensi pada pribadi. DPT salah satunya kan? Yes, saya lagi duduk-duduk di sini tiba-tiba saya ditawari, kok tahu dari mana? Itu kan sesuatu yang kita tidak sadari dan punya konsekuensi. Jadi betul, Oktober ini kalau mau serius itu ada banyak waktu untuk diskusi karena kita tidak mundur mulai dari nol. Tinggal beberapa hal tadi soal sanksi, soal keterlibatan mekanisme offline yang masih ada bagaimana dan seterusnya loh, corporate sama otoritas. Kalau untuk otoritas nih ada yang menarik juga sih. Ini otoritas maksudnya adalah lembaga yang bisa menjadi wasit. Iya. Kalau ada kebocoran, ada penyalahgunaan. Nah, untuk otoritas ini ada kecenderungan di draft itu kan sebenarnya tidak di-mention. Hanya ada misalnya kalimat atau frasa menteri yang menaungi soal komunikasi dan informasi gitu ya. Itu kemudian nanti bertanggung jawab. Tapi teman-teman masyarakat sipil terus terang keinginannya mesti ada lembaga independen. Pertimbangannya karena pemerintah juga mengumpulkan data.
pemerintah juga mengelola kembali data. Private sector juga. Kalau tidak ada sebuah lembaga independen, konflik of interest-nya akan sangat kencang. Kalau pelanggarannya dilakukan oleh Kominfo sendiri gimana? Atau menteri sejajar yang Nah, misalnya saya Menteri Kominfo yang melanggar di Menko Polhukam, gimana tuh? Level kementeriannya saja sudah berbeda. Itu pertama. Lalu yang kedua, belum tentu sesama menteri mau kemudian dipanggil oleh rekan yang dianggap selevel. Dan tadi menteri apapun ataupun badan, dia sudah punya bisnis proses sendiri yang belum tentu matching. Sehingga mereka punya alasan baru, payung hukum baru untuk tetap melakukan bisnis proses sesuai. Jadi saya pikir setuju. Hanya persoalannya, adakah lembaga independen yang bisa mengambil alih ini tetapi bisa juga memberikan gitu. Ini menarik ketika bicara soal apa kompensasi ketika kemudian kita dirugikan sebagai pemilik data. Kalau dari pembicaraan Komisi 1 juga dengan kita sebenarnya ada kecenderungan kita tuh lagi meng-assess gitu ya, karena ada tren juga di pemerintah untuk membubarkan lembaga negara atau badan yang dianggap tidak efektif. Ribut-ribut kemarin itu. Iya. Nah, ini sekarang juga kemudian mesti mengecek juga karena ada kebutuhan untuk efektivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara. Apakah memang harus berupa lembaga baru, ataukah menambah kewenangan dari lembaga yang sudah ada? Kalau tadi Kang Dan misalnya menyebut kalau ditempel ke Komisi Informasi rasanya kurang pas. Memang kalau belanja pengetahuan ke luar gitu ya, sebenarnya juga kan salah satu momentum kenapa kita akhirnya bergegas menyusun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini karena Uni Eropa itu punya GDPR dan mensyaratkan kalau mau berhubungan dengan Uni Eropa mesti punya standar yang sama. Jadi kalau nggak punya standar yang sama, ya sampai lo punya standar yang sama dulu, baru kita boleh ngomong soal bisnis berikutnya gitu. Nah itu salah satu yang menjadi rujukan ketika bicara soal otoritas atau lembaga pengawas perlindungan data pribadi UK yang kemudian dimunculkan. Ya. Baru lembaga tersendiri. Dia lembaga semacam kayak Komisi Informasi, tapi punya 2 kamar. Punya 2 kamar, 1 kamar untuk informasi publik, 1 kamar untuk perlindungan data pribadi. Yang private ya. Ya, itu yang kemudian sempat beberapa kali muncul, atau juga model-model kayak di Singapura. Jadi sekarang tuh sebenarnya minggu-minggu ini tuh teman-teman juga lagi melihat kembali literatur negara lain ya. Kalau yang pas kira-kira untuk Indonesia. Saya juga tertarik ketika deadlock di beberapa negara sudah menyebutkan Komisi Informasi tapi dihapus lagi termasuk bentuk putusan. Dan ternyata kita di Undang-Undang Layanan Publik dan di Ombudsman ini yang nggak dimanfaatkan. Satu, di Ombudsman itu ruang lingkupnya tidak hanya pemerintah. Jadi dia itu adalah siapapun yang menyelenggarakan layanan publik. Yang kedua, dan saya belum pernah ini dipakai, ternyata di Ombudsman itu ada adjudikasi untuk ganti rugi. Ada memang. Nah, apakah seperti itu? Jadi saya kalau prinsip saya pertama, jangan membentuk lembaga baru. Itu sudah ada banyak alasan lain yang tidak memungkinkan itu. Tapi kita coba lihat apakah ada lembaga-lembaga yang bisa berfungsi dan menerapkan sanksi sebagaimana yang kita harapkan dari undang-undang ruang lingkupnya. Kalau dari diskusi sebenarnya gini, kita menyusun dulu kira-kira indikator atau parameter kebutuhan ya. Kita udah assess dulu kebutuhan dari badan otoritas ini kira-kira udah dibuat listingnya. Nanti kita mau cek kompatibelnya yang mana. Itu udah banyak lembaga yang. Tapi kemudian memang waktu diskusi dengan salah satu ahlinya di Eropa, si Herke, lupa nama panjangnya, tapi Herke bilang kalau untuk ombudsman terus terang sebenarnya agak kurang pas karena kemudian dia lebih ke administrasi. Lebih ke maladministrasi. Sementara kalau Komisi Informasi, kenapa di negara-negara lain sebenarnya untuk menjaga keberimbangan akses informasi. Meskipun 2 hal yang berbeda, tapi 2 hal ini dapat saling melengkapi. Nah, yang juga jadi pertimbangan lagi adalah terus terang sebenarnya di Ombudsman Indonesia saat ini kewenangan soal adjudikasi sendiri juga sebenarnya belum dipakai karena perangkatnya belum tersedia. Setelah kita melihat kebetulan juga beberapa waktu yang lalu mendiskusikan ini, apakah kemudian kompatibel untuk pemberian ganti kerugian. Dan saya mengapresiasi nih kepemimpinan Ombudsman yang periode sekarang karena lebih memilih mekanisme ketimbang kemudian menempuh jalur mempersiapkan perangkat adjudikasi. Karena ternyata
konteks pelayanan publik di Indonesia masih lebih banyak ampuh kalau kemudian treatmentnya adalah parkir. Masih bisa diselesaikan. Ya, dengan mekanisme misalnya di approach secara proaktif bahwa tugasmu menyelenggarakan publik dengan standar KBCB, tapi ada yang dilanggar. Makanya terus terang kalau bicara di badan otoritas atau otoritas pengawas dari pelindungan data pribadi, karena sebenarnya tadi layer soal ada kelompok rentan yang lain itu belum masuk. Jadi ketika pun misalnya diletakkan ke Komisi Informasi, apakah kemudian hanya di kewenangan Komisi Informasi Pusat yang menjadi penyelesai sengketa, ataukah kemudian didistribusi juga ke level Komisi Informasi Provinsi juga. Nah, Ombudsman sendiri juga memang strukturnya mirip kan, juga ada kantor perwakilan, tapi prinsipnya tetap mesti independen. Ya. Kita nggak mau ada. Saya kira itu aja dulu yang dipegang, bahwa perlu ada lembaga pengawas maupun lembaga yang menyelesaikan data kalau terjadi dugaan kebocoran atau penggunaan data selain yang disyaratkan. Itu penting karena tadi poinnya pemerintah juga adalah pihak yang bermasalah dengan data itu sendiri kan. Ribuan loh Kemendagri itu membuat kerjasama, tapi tidak pernah melihat apa link kerjasamanya. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya boleh loh masyarakat mengetahui kerjasama. Ya, misalnya iya. apa saja yang diperjanjikan dalam kerjasama. Iya, tapi pada peruntukan apa? Pada kenyataannya tidak diberikan. Iya, dan tidak diumumkan. Iya. Sebagai penanggung jawab harusnya tahu persis. Proaktif ya. Betul, karena ini menyangkut saya tidak tahu apakah termasuk data saya atau tidak kan. Nah itu, jadi dengan masalah itu ya kita masih membutuhkan lembaga independen. Meskipun kita masih perlu diskusi, kira-kira lembaga independen mana yang saya kira tadi ini kan cuma spontan, tapi dalam konteks masukan ke DPR mungkin tahapan yang benar seperti yang tadi sampaikan. Cari dulu kebutuhannya apa sih lembaga. Jangan-jangan jangan-jangan tidak perlu menyelesaikan. Bisa saja ke pengadilan karena berkaitan dengan perdata misalnya, sehingga di konstruksinya harus dari mulai assessment dulu. Undang-undang ini membutuhkan lembaga seperti apa. Kalau itu bisa dikembangkan dari kewenangan yang ada, atau ya jalan terakhir adalah membentuk lembaga baru kalau memang tidak bisa ada. Opsi soal membentuk lembaga baru memang tidak ditutup. Ya, tapi di akhir lah. Paling terakhir. Udah kebanyakan lah, gua aja udah lupa. Kalau bicara soal lembaga independen ini kan tadi teman-teman bilang membentuk itu adalah opsi yang paling buruk ya. Akhir buruk. Nggak buruk kalau diperlukan sesuai dengan indikator. Setelah hasil asesmennya kemudian dijalankan. Tapi kan gue membayangkan ini diskusi teman-teman tentu menghilangkan pertimbangan perilaku para komisioner yang kadang-kadang juga ikut dalam pertimbangan bahwa kalau kita letakkan di lembaga ini, kita tahu nih perilaku komisionernya kayaknya nggak kompatibel. Itu kita hilangkan dulu lah ya. Enggak, itu dosa yang bikin aturan, dosa komisioner harus dipilih lewat DPR. Jadi teringatnya advokasi undang-undang keterbukaan informasi publik. Kenapa dulu itu terakhirnya? Bukan. Artinya semua lembaga-lembaga yang justru diharapkan menjadi representasi. Ya ini semua. Jadi lembaga-lembaga yang tak harapkan menjadi kepanjangan tangan masyarakat dalam mengawasi, memang mesti dipikirkan tidak dalam ranah politik. Saran saya belajar tidak hanya dari Komisi Informasi, lebih baik representasi pemerintah, legislatif itu seperti memilih MK. Jadi dia menunjuk panitia yang mewakili. Panitia itu terdiri dari wakil DPR, wakil pemerintah. Misalnya panitia ini yang kemudian berkembang, bekerja sesuai. Kenapa? Karena tadi bagaimanapun mereka itu tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan politik. Itu harusnya. Apalagi pada saat seleksi ya. Kan kalau di DPR itu kan kesannya atau bukan kesan itu memang selama ini terjadi kan preferensi politik lebih dominan ya ketimbang keahlian orang-orang. Ujung-ujungnya bagaimanapun dalam ranah fit and proper test, bagaimanapun itu wilayah politik. Ya. Memang mekanismenya harus begitu. Tapi yang kita harapkan kan bukan orang-orang yang lolos dari referensi politik. Iya. Di beberapa negara misalnya komisioner itu adalah mantan hakim agung yang berwibawa, yang sudah punya kredibilitas, gitu kan? Karena itu dibutuhkan agar meningkatkan tingkat kepercayaan publik
kepada lembaga ini yang akan mengawasi pemerintah. Iya, dan itu kan sambungan implementasi bahasanya apa ya Pak? Kan tadi mulainya dari assessment. Kebutuhan lembaganya kayak apa sih? Fungsinya nanti kayak seperti apa? Kewenangannya seperti apa? Nah, kalau kita sudah bisa definisikan, lalu kan kita tentu akan membayang, oh orang-orang yang harus duduk di lembaga ini harus punya kapasitas seperti apa? Semua lembaga yang tugasnya itu harusnya juga dalam konteks kapasitas yang di bawahnya, kredibilitasnya maupun kapasitasnya bisa mengawasi. Oke. Nah kalau ini masuk seleksinya masuk ke ranah politik, bubar. Saya sih melihat tidak hanya ini, contohnya KPK, contohnya komisi apapun judisial, itu makin kesini kemudian makin terhambat oleh kepentingan-kepentingan di ranah politik sebagai penentu akhir. Selalu persoalannya adalah apakah orang yang kita pilih itu bisa independen? Apakah orang yang kita pilih itu bisa berada di pihak publik? Kan selalu begitu di semua komisi. Keluhan-keluhan kepada rekan-rekan di komisioner, semua komisi yang ada adalah menurut saya harusnya kita belajar dari proses pemilihan. Lu ada mekanisme nggak ada sih yang disediakan di teman-teman gerakan masyarakat sipil? Apakah lewat mekanisme tertentu bisa posting concern, posting usul, posting pemikiran? Sebenarnya gini, kebetulan kalau gue pribadi kan ada di program Inspire. Ini gue sekalian iklan kantor gue ya. Di program Inspire ini sebenarnya kita concernnya adalah mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan atau kita biasa SDGs lah, SDGs. Ini baru lagi. Terus di SDGs ini salah satunya kan juga soal konsentrasinya soal hak atas akses informasi dan regulasi yang berlaku secara global. Gitu ya. Nah, salah satunya 16. Kalau di 16 kan dia umumnya masih di kelembagaan akuntabel, representatif, di 1610 itu lebih ke akses informasi dan regulasi yang berlaku secara nasional dan internasional terkait konsepsi akses. Nah di 1610 itu maka kemudian di program Inspire kita mencoba sebagaimana prinsip SDGs bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam setiap perumusan kebijakan, left behind. Itu kenapa kita akhirnya kelompok rentan itu kita ajak ngobrol. Jadi kalau ada yang mau kasih masukan sebenarnya bisa ke IG-nya program Inspire. Oke, nanti kita informasikan. Hasilnya. Draftnya juga loh, banyak orang yang nggak tahu ada draft. Nah kalau nanti butuh draft misalnya, nanti bisa kita distribusikan juga, bisa nanti DM program Inspire, terus nanti kita bisa kasih tinggalkan alamat email, misalnya kita bisa bantu share informasi soal draft RUU dan naskah akademiknya. Terima kasih banyak. Ini diskusinya luar biasa. Kita membicarakan sesuatu yang kompleks, masa depan dan global. Dan kita diskusikan di Bandung. Dan ini lintas usia, lintas generasi. Jangan di-mention itu.